Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Lagi-lagi, peri malam dalam keadaan bahaya saat menghadapi Dirgo Mukti. Akankah kali ini akan datang pertolongan lagi untuknya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Suto, syukurlah kau tahu aku di sini. Peri malam memeluk tanpa canggung-canggung lagi. Suto pun memeluk peri malam karena ingat perjuangannya mempertahankan tuak setan dari tangan si mawar hitam. Janam, geram Dirgo Mukti dengan pelan. Kemudian ia segera kirimkan kembali pukulan bertenaga tinggi melalui kedua jari tangan yang disertakan ke depan. Sinar merah api menyala lagi dan melesat ke arah Suto dan peri malam yang masih berpelukan hangat. Walau dalam keadaan sedang berpelukan, namun mata Suto bisa melihat kilasan sinar merah api menuju ke arahnya. Ia tidak melepaskan pelukan itu, melainkan hanya menggeser bumbung tuaknya ke samping kiri peri malam dan sinar merah api itu menghantam bumbung tuak dengan suara lirih. Lalu melesat kembali ke arah semula tanpa padamkan sinarnya. Melihat sinar merah api kembali ke arahnya, Dirgo tercengang, kaget, dan buru-buru melompat ke arah samping dengan satu sentakan ujung jempol kakinya. Sinar merah api itu lewat ke tempat kosong, tapi pada akhirnya membentur tebing karang yang agak jauh dari tempat mereka. Benturan itu membuat karang meledak. Sebagian tebing karang menyembur dalam pecahan, sisanya berguguran jatuh di perairan laut. Ombak menelan guguran karang tersebut, membuat mata Dirgo masih terasa memandanginya. Dari mana kau tahu aku di sini? Ada kemungkinan kau rindu pada gurumu dan berusaha menatap pulau hantu dari sini. Jawab Suto dengan tenang, seakan ia tidak melihat keberadaan Dirgo Mukti di sebelah sana dalam jarak 7 langkah. Iya, memang ku rindu pada guruku, tapi aku tak berani pulang ke sana. Itu sama saja aku menyerahkan nyawa kepada guru. Makin panas hati Dirgo melihat tangan peri malam merapi-rapikan pakaian Suto. Ia segera mengirim pukulan bertenaga tinggi dari jarak jauh tanpa rupa. Pukulan itu diarahkan ke bagian kaki. Karena Dirgo Mukti sengaja ingin membuat kemesraan itu jadi berantakan dengan tubuh berjungkir balik tak karuan, maka tangan kirinya pun menyentak ke depan dengan telapak tangan terbuka dan jari-jarinya mengarah ke bawah. Gelombang pukulan jarak jauh itu bagai merayap di atas permukaan tanah. Pada saat itu, Suto sedang mencubit pipi peri malam dan berkata, "Kupikir kau mati kena pukulan gurumu sendiri. Ternyata kau masih hidup dan semakin nakal ya." Duk, kaki Suto mengentak pelan ke tanah. Gelombang pukulan jarak jauh milik Dirgo itu berbalik arah dan lebih cepat serta lebih besar kekuatannya. Dirgo Mukti merasakan kembalinya pukulan itu hingga ia perlu secepatnya berkelit pindah tempat. Namun ia terlambat bergerak. Pukulan itu sudah lebih dulu menghantam bagian kakinya hingga membuat tanah menyembur naik. Dirgo Mukti terpelanting bagai dilemparkan ke atas.
ia kurang menjaga keseimbangan tubuhnya akibat rasa kagetnya tadi. Maka, mau tak mau, ia pun jatuh bergedebuk di atas tanah berpasir. Suara bergedebuk itulah yang membuat peri malam sadarkan diri dan cepat palingkan wajah ke arah Dirgo. Suto pun palingkan wajah ke sana sambil tersenyum. Peri malam merasa heran melihat Dirgo bagai orang pontang-panting tanpa sebab. Perempuan itu pun bertanya pelan, tujuannya kepada Suto. Kenapa dia? Entahlah, mungkin encoknya kambuh. Dirgo yang mendengar jawaban itu segera menyentak dengan segunung kedongkolan di dalam hatinya. Encok gundulmu. Sopan sedikit ya bicara dengan seorang pendekar. Peri malam bernada galak mengingatkan Dirgo Mukti. Makin panas hati Dirgo jadinya. Kalian tidak tahu sopan, main peluk di depanku. Peri malam maju setindak dengan tolak pinggang kiri. Ih, kami mau main peluk atau main mata, itu kan hak kami. Tak perlu harus hiraukan kamu. Kenapa kamu marah sih? Kalau kamu merasa kurang terima, maju sini, biar kurumukan seluruh gigimu itu. Dirgo mendengus kesal dan membatin. Terang saja dia berani bilang begitu, kan di belakang ada Suto. Pemuda itu benar-benar bang. Serang 2 kali dengan sembunyi-sembunyi, masih juga bisa membalikkan seranganku. Kurasa memang dia punya ilmu sedikit lebih tinggi dariku. Rasa-rasanya aku perlu memperdalam jurus-jurusku lagi dan mempelajari jurus cakar naga secepatnya. Akan kulawan ilmunya dengan cakar nagaku pada pertarunganku kelak di Bukit Jagal. Tanpa mau bikin perkara lagi, Dirgo segera angkat kaki dari tempat itu. Ia melesat tanpa pamit dengan cepatnya. Peri malam mau mengejar, tapi tangannya ditahan oleh Suto. Dan ia senang sekali mendapat sentakan menahan dari Suto. Hatinya bangga, seakan dirinya sangat dikhawatirkan oleh Suto. Biar ku kejar dia. Peri malam memancing sikap. Jangan, tak perlu, kata Suto dengan kalem. Kalau tidak ku kejar dan kuremukkan dia masih tetap akan menggangguku terus. Sudah, jauhi dia supaya tidak diganggu olehnya, kata Suto yang kedengaran lebih kalem sekarang daripada dulu. Sebab sekarang Suto memang menyadari bahwa di dalam tubuhnya sudah bermukim pusaka tuak setan. Kalau dia mengumbar nafsu kemarahan, bisa-bisa nafasnya menyemburkan badai yang sangat dahsyat dan membawa korban tak bersalah. Sikap tenang dan kalem itu membuat peri malam semakin menyukai Suto. Menurut pandangannya, Suto semakin menarik saja. Hatinya kian ditumbuhin bunga rimbun jika bertatap pandang dengan pendekar tampan itu. Rasa-rasanya, pelukan yang tadi dilakukan Suto akan membekas selamanya dan meresap hangat sepanjang masa di dalam hati. Tiba-tiba, manusia Sontoloyo itu tampakkan diri kembali dengan sebuah seruan dari atas batu karang berjarak antara 15 langkah di belakang Suto. Suto! Peri malam dan Suto sama-sama memandang. Peri malam denguskan napas tanda kesal di hatinya. Ih, dia lagi. Dengar Suto, seluruh manusia Sontoloyo. Ada seorang perempuan cantik mencarimu. Ia bernama Perawan Sesat. Sekarang sedang menuju perguruan Merpati Wingit karena menyangka dirimu ada di sana. Dia membutuhkan kamu dan ingin membawamu pergi. Jangan dengarkan omongannya. Sentak peri malam mulai cemburu dan was-was. Ia sentakkan pula tubuh Suto agar berpaling memandang ke arahnya. Tapi kepala Suto masih kembali palingkan pandang ke arah Dirgo Mukti. Sebab Dirgo masih lanjutkan seruannya. Hati-hati. Dia berilmu tinggi. Mungkin akan membabi buta mengamuk jika kamu tidak mau ikut dengannya. Satu lagi, dia adalah perempuan cantik yang dia lebih cantik dari peri. Kata-kata Dirgo tak terlanjutkan karena peri malam mengirimkan pukulan jarak jauh yang lebih bertenaga dalam tinggi lagi. Pukulan itu bersinar biru dan melesat jauh ke tempat Dirgo. Tapi Dirgo cepat menghindar dan menghilang hingga sinar biru itu mengenai batu yang dipakai pijakan kaki Dirgo Mukti.
Batu itu pun meledak menjadi serpihan-serpihan lembut. "Jangan dengarkan colotnya si gila Sontoloyo itu," ucap peri malam dengan cemberut kesal. "Perawan sesat," gumam Suto dengan kerutkan dahi. Gerangan, apa yang akan dilakukan Suto Sinting alias pendekar mabuk mendengar akan perawan sesat? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.